Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar MSTR lagi atau MicroStrategy. Jadi buat teman-teman yang udah ikutin channel ini, kamu pasti tahu aku belakangan ini kebanyakan ngebahas soal Bitcoin dan belakangan antusiasme teman-teman banyak banget seputar MSTR karena MSTR ngeborong Bitcoin terus secara gila-gilaan sampai punya Bitcoin banyak banget ya. Nah, di video-video sebelumnya aku udah jelasin tentang cara main MicroStrategy di mana mereka punya metode untuk nge-raise capital yaitu convertible bond dan juga ATM offering. Aku udah jelasin di video sebelumnya secara teknisnya, tapi di sini ada penjelasan yang lebih bagus lagi ya, men. Ini adalah podcast dari Richard Byward. Teman-teman kalau misalnya teman-teman masih belum nonton, aku rekomendasi teman-teman untuk nonton. Di sini dia tepatnya membahas seputar ATM offering dan juga Satoshi per share. Nah, kebanyakan dari kalian mungkin masih bingung secara teknisnya, tapi aku harap penjelasan dari orang ini bisa membantu kamu ya. Bagi kamu yang belum nonton, kamu boleh coba nonton video-video ini, Richard Byward. Ini ada dari Blockworks Macro, dari Quantbros, dari Less Noise More Signals. Ini videonya panjang-panjang ya, men. 1 jam, tapi rata-rata aku tontonin semuanya sampai habis. Karena aku suka banget pembahasan dari Richard Byward ini. Nah, coba teman-teman boleh saksiin ini ya. So first of all, I think it's important to understand what an ATM is. An ATM is an issuance mechanism that you can use in US markets. Jadi pada video kali ini tepatnya udah aku cut, ini membahas seputar ATM offering. Teman-teman boleh coba saksiin. It's unique to US markets. And it basically means that if you are a company that is trying to, or has regular needs for fresh capital, you can just sell fresh shares into the market and they immediately become tradable. It's called an ATM at the market mechanism. So you can file for a year in advance, say, I'm going to sell $500 million worth of shares. And if one day your share has a huge price spike, then you can go, okay, well, I'm going to sell into that because the market is overvaluing my shares on this particular day. And even if you've done $1 billion of an ATM, or you filed an ATM for $1 billion, you don't have to do that 1 billion all at once. And this is important to understand because normally when you do an equity filing, you do the whole placement that day. And I think the use of the ATM is actually perfect for what Michael is trying to do with MicroStrategy. So if you think about the ATM as a mechanism to create more value for the shareholder, that's non-intuitive, right? We're investors. We look at equities. We go, okay, if you're diluting your equity, then you're, increasing the amount of shares. You're debasing the value essentially of the shares, right? So what he's doing is actually adding value to the shareholder. And maybe what we need to do is just talk about the phenomenon that has transpired. So, nah, jadi di sini Richard Byward ini ngejelasin bahwa sebenarnya kalau misalnya orang melakukan ATM offering, biasanya orang pemilik saham atau shareholder itu bakal terdilusi, yang artinya mereka dirugikan. Namun case ini berbeda banget dengan perusahaan MicroStrategy karena MicroStrategy ini dia ngedilusi atau nge-ATM offering, tapi dananya dipakai untuk membeli Bitcoin, di mana Bitcoin dari waktu ke waktu itu harganya bakal meningkat dan juga dengan melakukan pembelian Bitcoin ini, Bitcoin per share-nya atau Satoshi per share-nya malah meningkat. Makanya ini bisa disebut dengan infinite money glitch ya sebenarnya karena ini juga ya, men. You look at MicroStrategy and you say, okay, this is a holding company for Bitcoin. Right? But it's not because it's not one for one. So people are looking at it and going, okay, he can create value by printing money essentially and buying more Bitcoin. So he's, whatever way you want to look at that, some people call it a speculative attack on the dollar. Other people talk about it as being a sensible way to manipulate the capital markets to acquire the hardest asset that's ever been created. So what's happened is that people have attributed more value than the underlying Bitcoin to the company. And today, we're sitting on a multiplier of about 2.5. So just to take easy numbers for people to just understand, let's say he owns roughly $20 billion worth of Bitcoin today. The market cap of the company is approximately 50 billion. Okay, so if you take those two numbers, you see that it's a 2.5 times multiple to the amount of Bitcoin that he has. So let's say
he goes out and he's just announced that he's doing another 20 billion ATM. So he's going to issue another $20 billion worth of stock. That takes the market cap to 70 billion. But what's he going to do with that money? He's going to buy $20 billion worth of Bitcoin. So with a 70 billion market cap, he's going to have 40 billion of Bitcoin sitting on his balance sheet. Suddenly the multiplier has gone down and he's increasing the Bitcoin per share. So you've gone from a multiplier of 2.5 to a multiplier of 1.75. So that's if the stock doesn't move with him buying all of that Bitcoin, right? Mm-hmm. So if he's done that, he's just added significant value to the shareholders. You can see how that is increasing the amount of Bitcoin per share, right? Mm-hmm. You see that? Yeah. So then what happens is, even if nothing happens, he's increased value for shareholders. But what's likely to happen is that multiplier will go back to 2.5. So if it goes back to 2.5, then the market cap has to go to 100 billion. And then you're looking at a 40% increase just from a share issuance, which is, as we said before, normally negative for the stock. So that's why you and I ended up talking, because I ended up posting about this on LinkedIn, the fact that this is just mind-blowing. This was the biggest ATM announcement in history of the capital markets. So 21 billion was announced. Bitcoin went down on the day and his stock price went up. So it's absolutely insane. And the point that I was making was that Michael has previously said that Bitcoin is going to break all your models, because as financial guys, we look at these things and we're like, okay, this is what we expect to happen. This is the model that we're going to be building out to assess pricing. But none of this works when you're dealing with a fully finite asset. And when you then compound that with a capital market strategy that Michael is implementing, then you've got a very, very interesting situation, which is, once again, breaking all of your models, which is what Michael said a couple of years ago to, I forget the guy, another hedge fund investor. Nah, semoga dari penjelasan Richard Bayor ini, teman-teman bisa mengerti gimana cara kerja ATM offering. Jadi yang biasanya ATM offering itu merugikan, mendilusi, ini malah ujung-ujungnya menguntungkan ya, men. Dan ini sebenarnya juga skema yang baru karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan hal seperti ini. Makanya ini menggabungkan antara kripto dengan dunia stock market, dan Michael Saylor pinter banget bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan tadi beliau juga sebut all your models will be destroyed. Itu yang dikatakan oleh Michael Saylor. Karena bener banget, semua model pada akhirnya perhitungan matematika, perhitungan statistika, semuanya bersifat tradisional atau konvensional dan nggak bisa menghitung outcome dari strategi ini ya, men. Nah, ini aku ngejelasin yang tadi aja, MicroStrategy, di mana ATM itu at the market offering, yang biasanya kalau misal di company lain, itu akan menyebabkan dilusi, dan dilusi itu akan merugikan. Karena nilai saham yang dimiliki oleh para shareholder itu berkurang nilainya, dan ini bisa merugikan shareholder. Tapi kasus ini berbeda dengan MicroStrategy, di mana dilusinya itu terjadi dilusi, tapi dilusinya bersifat akretif. Maka di sini aku tulis accretive dilution. Kalau teman-teman nonton video fullnya, itu juga Richard Bayward ada jelasin lebih detailnya lagi ya, men. Makanya aku rekomendasi teman-teman kalau misalnya kamu punya waktu luang, atau misalnya kamu sambil kerja, kamu boleh coba sambil dengerin podcastnya. Di sini aku tulis capital yang berhasil di-raise dari menjual saham digunakan untuk membeli Bitcoin, di mana ini akan mengakibatkan nilai Satoshi atau saham semakin meningkat, dan hal ini mengakibatkan shareholder semakin diuntungkan. Nah, ini juga salah satu tabel dari channelnya Invest Answer. Teman-teman boleh coba nonton channel Invest Answer. Di sini dia melakukan tracking dari waktu ke waktu berapa banyak Bitcoin yang dibeli, dan ini semuanya didata ya, man. Dan dari data ini kita bisa lihat Bitcoin per share-nya, kamu bisa lihat dari waktu ke waktu itu semakin bertambah. Ini tahun 2020 sampai paling bawah 2024. Dulu Bitcoin per share-nya 0,000223, kemudian ningkat, pada akhirnya meningkat terus, dan sekarang Bitcoin per share-nya bisa semakin lama semakin tinggi. Jadi apa yang dilakukan oleh Michael Saylor ini sebenarnya jenius banget ya, men. Walaupun mungkin di luar sana banyak yang bilang MSTR Ponzi lah, ini skema Ponzi paling besar lah.
Bahkan aku juga udah bahas di video sebelumnya tentang apa jawaban Michael Saylor pada saat dibilang perusahaannya ini merupakan perusahaan skema Ponzi. Padahal menurutku pribadi itu bukan, karena itu dilandaskan pada Bitcoin. Ini kan semua dilandaskan pada kepercayaan akan Bitcoin, di mana Bitcoin merupakan the hardest asset. Jadi istilahnya ini cuma leverage bet untuk Bitcoin aja ya, kalau menurut aku pribadi. Nah, ini meme aja sedikit buat intermezzo. Perusahaan-perusahaan lain semua pada nggak ngebeli Bitcoin. Bahkan kemarin juga baru-baru ini Microsoft itu nolak untuk ngebeli Bitcoin setelah mendapat 3 menit presentasi dari Michael Saylor. Kalau nggak salah, para shareholder-nya itu cuma hanya sekitar 0,5% ya yang setuju untuk membeli Bitcoin. Nah, di sini ada Michael Saylor megang Bitcoin. They don't know that I hodl 1% of the supply. Bahkan 1%-nya udah dicoret karena sekarang MSTR udah bukan pegang 1%, udah pegang 2%. Dan yang aku lihat-lihat, mereka nggak akan berhenti, mereka akan melahap terus sebanyak mungkin Bitcoin yang mereka bisa. Apalagi kalau misalnya kamu lihat belakangan ini agresif banget ya, men. 1 bulan ini aja setiap minggu Michael Saylor beli. Dan belinya itu nggak main-main, nggak kayak kita, belinya itu billions of dollars sekali beli. Nah, bahkan aku mengutip salah satu ucapan dari Michael Saylor. Kamu bisa lihat dari beberapa kalimat ini, menurut aku ini kalimat yang mengerikan, dan kita bisa lihat MicroStrategy bisa menjadi perusahaan yang besar di masa depan nanti. Apalagi kalau misalnya Bitcoin mengalami peningkatan harga secara signifikan. Ini Michael Saylor sendiri yang bilang ya, men, di salah satu podcast. Aku lumayan sering nonton podcast. It took us 30 years to accumulate 500 million to buy Bitcoin in 2020. Jadi artinya Michael Saylor itu bisa punya 500 juta dolar untuk membeli Bitcoin di 2020, itu dia setelah kumpulin selama 30 tahun so far bisnisnya. Nah, kemudian di sini it took us 4 years to accumulate 10 billions and we bought Bitcoin over the next 4 years. Jadi di fast forward dari 2020 sampai 2024, selama 4 tahun itu mereka berhasil akumulasi 10 billion dolar ya, men. Dan itu cuma dalam 4 tahun bisa akumulasi 10 billion dolar digunakan untuk beli lagi Bitcoin. Nah, satu kalimat ini, kalimat terakhir adalah yang paling mengerikan. But then it take us like 5 weeks to accumulate the next 15B. Jadi belakangan ini bahkan mereka hanya butuh 5 minggu udah berhasil akumulasi 15 billion. Kamu bisa lihat perkembangannya itu makin lama makin cepat dan mereka bertumbuh secara eksponensial. Dana yang bisa mereka raise makin lama makin mengerikan. Dan lagi-lagi apa? Lagi-lagi semuanya dipakai untuk membeli Bitcoin. Jadi di sini semuanya diuntungkan. Udah Bitcoin banyak yang diborong, otomatis harga Bitcoin naik, nanti MSTR juga naik, shareholdernya juga untung. Karena Satoshi atau Bitcoin per share-nya makin lama makin tinggi, Michael Saylor-nya juga akan sangat diuntungkan. Dan ini sangat menguntungkan hodler Bitcoin secara kolektif ya, men. Itulah kenapa menurut aku MicroStrategy ini di masa depan bisa menjadi perusahaan yang sangat valuable. Bahkan kalau misalnya teman-teman tanya, apakah aku pribadi berinvestasi? Aku pribadi juga membeli cukup banyak MicroStrategy. Cuman yang teman-teman perlu tahu di sini adalah MicroStrategy ini stoknya sangat volatile, bahkan lebih volatile daripada Bitcoin, harganya bisa naik dan turun jauh banget ya teman. Jadi buat kamu yang mungkin mentalnya kurang kuat, ya kamu kurang aku rekomendasikan untuk berinvestasi di saham ini. Kalau aku pribadi, aku berinvestasi udah cukup lama dan mungkin mentalku udah terlatih ya teman. Aku pribadi kalau misalnya ngeliat floating loss ratusan juta, ya menurut aku biasa aja tetap bisa bekerja seperti biasa. Bahkan kalau misalnya aku udah suka pada suatu aset, kemudian pada saat ada kesempatan aset tersebut harga turun, misalnya MicroStrategy saham yang aku suka ini harga turun, ya aku punya keberanian untuk membeli lagi. Hal yang sama juga aku lakukan pada saat aku ngehold Bitcoin beberapa bulan yang lalu. Kan waktu itu teman-teman tahu Bitcoin ada sempat konsolidasi, ada sempat koreksi lagi. Nah, aku pribadi aku nggak jual, aku malah nambah terus Bitcoinku, nambah terus posisiku, sampai pada saat kemarin Bitcoin ATH, pada akhirnya aku berhasil mendapatkan profit ya teman, dan sampai sekarang. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar MicroStrategy dan juga Bitcoin, kamu boleh mampir ke channel ini dan cek playlist-playlist yang ada di channel ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!